Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين, para yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tangerang beserta Ibu Wakil Bupati, dan yang saya hormati Bapak Sekda dan para Asda, yang saya hormati para OPD lingkup pemerintah Pemda Kabupaten Tangerang, yang terhormat Bapak Kabag Kesra beserta jajaran panitia, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amjad beserta jajaran semuanya, wabil khusus yang saya muliakan Ustadz Al-Qari Marlan Amrillah, tak lupa yang saya hormati Muratibul Awqaf, Ustadz Yafi'i. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada kesempatan siang hari ini Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa hidup di dunia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang barokah, yang halal, dan anak keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, pada kesempatan yang mulia ini tema yang diangkat adalah dengan bulan Syawal kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, senantiasa setiap waktu, setiap detik, setiap hari untuk bersegera menuju ampunan Allah dengan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk kita segera kembali kepada Allah, menuju ampunan Allah. Yang mana alhamdulillah kita ini di bulan Syawal kemarin, kita bulan puasa penuh, kita melakukan ibadah. Yang tujuan daripada puasa itu, ayat terakhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa jannatin arduhas samawatu, yang mana Allah janjikan kepada orang yang selalu kembali kepada Allah dengan segera,
mencari ampunan Allah dengan segala tindakannya, amaliyahnya, semata-mata karena Allah, Allah akan janjikan masukkan dia ke dalam surga, yang mana surga tersebut luasnya arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu adalah luasnya langit dan bumi. Itu dimiliki oleh setiap satu orang. Jadi kita nanti di surga itu kaplingan surga kita itu yang kita miliki luasnya seluas langit dan bumi. Ibu-ibu pernah keliling bumi belum? Pernah ngukur langit belum? Kayaknya kemana-mana langit ada terus ya. Bumi juga kayaknya nggak pernah mentok. Kita lari kemana pun ada buminya, nggak ada ujungnya kayaknya. Itu Allah janjikan kepada kita, janjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang di situ uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terusnya ayat, siapa sih orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa memberikan infak. Dia mau menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, ekonomi ada, wad dharra, dan juga dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan lagi tidak ada ekonomi tapi mau menginfakkan hartanya. Kenapa Allah kok langsung di sini di ayat ini memberikan orang tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra? Kenapa Allah langsung memberikan tanda orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak? Karena umumnya kita bisa melihat orang itu baik atau tidak kalau orang itu mau memberikan sesuatu. Jadi kita nih orang awam, kita pernah dikasih sesuatu sama orang tersebut, kita ketemu orang itu ngomongin orang yang pernah ngasih ke kita otomatis nggak terima karena kita pernah dikasih sesuatu. Jadi penilaian kita orang awam menilai orang itu baik atau tidak kalau orang itu pernah memberi atau tidak. Ya, penilaian kita Bu ya, benar Bu. Kalau orang itu mau amalnya banyak, puasanya banyak, haji berkali-kali, tapi nggak pernah infak, tetap itu di mata orang awam itu orangnya kurang baik karena tidak pernah berinfak. Pelit. Contoh orang yang memberikan harta dalam keadaan bahagia dan juga dalam keadaan ekonomi kurang. Dulu di zaman Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Jadi beliau jalan-jalan bersama adiknya dan bersama adiknya lagi, ini adik sepupu. Jadi dulu ketika Sayyidah Fatimah meninggal, Sayyidina Ali itu menikah dengan Asma binti Uwais, menikah lagi, dan Asma binti Uwais ini janda dan punya anak laki-laki. Nah ini berarti kan adik apa Bu ketemunya? Adik tunggal bapak, ya, tunggal ibu apa tunggal bapak? Ini beliau jalan-jalan namanya anak muda. Kalau anak muda Bu, kalau bapak-bapak itu dulu zaman muda atau zaman sekarang juga masih. Itu kalau pergi ya udah pergi aja, nggak mikir bawa bekal, nggak mikir bawa apa persiapan, gampang nanti beli di jalan. Itu sifatnya laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu enggak, mau jalan-jalan di kemana? Pantai. Bekalnya sudah ada, semuanya sudah disiapkan. Itu perempuan. Kalau laki-laki enggak, pergi ya udah pergi aja. Nggak mikirin makan, nggak mikirin apa-apa. Ini Sayyidina Hasan, Husain dan adiknya, adik iparnya ini Fadl namanya.
Ini lagi jalan-jalan main berburu. Di situ beliau kelaparan. 3 orang ini lapar semua. Nyari-nyari warung zaman dulu susah Pak nyari warung Pak. Gak kayak zaman sekarang. Tinggal milih. Mau yang bakso, mie ayam semuanya ada. Tinggal milih. Kalau zaman dulu nggak bisa. Lagi berburu masa ada di tengah hutan ada warung. Warungnya siapa? Beliau jalan-jalan akhirnya kelaparan. Di situ ketemu rumah. Ayo kita beranikan dirilah. Kita minta makan di situ. Karena udah sangat lapar ini. Akhirnya memberanikan diri di situ, ngetok pintu, assalamualaikum. Keluar nenek-nenek, waalaikumsalam. Kamu siapa? Ini nek, saya dari Madinah. Saya berburu. Ini kita kelaparan semuanya nek. Kita kesini mau minta makan. Nenek punya apa? Ini nenek sebatang kara cuma sendirian. Nenek gak punya apa-apa. Itu nenek cuma punya kambing 1. Kalau mau sana disembelih, dimasak. Akhirnya betul ini disembelih. Kambing satu-satunya disembelih habis. Nenek sebatang kara cuma punya kambing 1, beliau infakkan, beliau serahkan untuk supaya kambingnya itu dibeleh dimakan. Ibu kira-kira gimana? Kalau punya satu-satunya kambing sama orang yang nggak dikenal, kira-kira dikasih atau enggak? Berat Pak kita ya. Ini nenek-nenek, masya Allah. Nenek-nenek itu biasanya sifatnya udah nggak doyan dunia Bu. Nenek-nenek itu biasanya sudah nggak seneng dunia, fokus dengan ibadah. Diserahkan itu kambingnya, disembelih. Akhirnya dimakan bareng itu bertiga. Dimakan, setelah itu pamit. Nenek, saya terima kasih. Ini saya mau pamit. Nenek pernah ke Madinah enggak? Kadang-kadang saya ke Madinah. Kalau ada apa yang mau dijual dari kampung dibawa ke kota. Dan Madinah itu kota. Dibawa ke kota, kadang-kadang kita jual di sana. Nanti kalau pas nenek ke Madinah, ke rumah saya, tanya sama orang-orang, insya Allah kenal kita semua. Saya namanya Hasan, ini adik saya Husain, ini adik saya Fadl. Tanya, insya Allah semua orang semadinah tahu. Cucunya Rasulullah, siapa yang nggak kenal? Ini nenek nggak kenal karena orang kampung. Beda kalau zaman sekarang kan pamflet, status WA banyak. Kalau zaman dulu kalau nggak melihat orangnya secara langsung nggak kenal. Akhirnya pamit. Suatu ketika neneknya ini ke Madinah. Neneknya itu tukang jualan keliling. Di pasar itu jualan keliling. Ya mungkin kalau zaman sekarang jualan kopi apa-apa gitulah, jajan-jajanan gitu ya, keliling-keliling. Ingat neneknya pas di Madinah, ingat nanya ke orang, rumahnya Hasan Husain di mana ya? Emang nenek siapa? Dikenal sama Hasan Husain? Iya, dia pernah main ke rumah saya. Akhirnya diantar ke rumah Sayyidina Hasan. Di rumah Sayyidina Hasan diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut, oh nenek yang dulu pernah memuliakan saya. Disambut sama Sayyidina Hasan. Di segala macam makanan dikeluarkan untuk menyambut nenek. Akhirnya nenek ini sebelum pamit, saya mau pamit, Nek, nanti dulu untuk membalas kebaikan nenek dulu pernah membantu saya karena saya dalam keadaan betul-betul terpaksa kelaparan. Karena di Al-Quran disebutkan, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika idza huyyitum bi tahiyyatin, ketika kalian dihormati dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah balik, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal setara. Jadi kita orang mukmin diperintahkan oleh Allah, kita kalau pernah dihormati oleh seseorang, orang tersebut datang ke rumah kita, kita hormati balik.
kita hormati balik. Jangan gila hormat. Kalau kita kan senangnya dihormati tapi tidak pernah menghormati. Pinginnya disanjung-sanjung terus, tidak pernah menyanjung orang. Itu kita. Semoga kita nggak termasuk ya. Jadi ini Sayyidina Hasan betul-betul mengamalkan ayat idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi dimuliakan dengan yang lebih baik. Terus mau pamitan, ini neneknya, nek sebelum pamit ini saya kasih 1000 dinar dan saya kasih 1000 kambing. Itu buat nenek. Jadi kambing satu dibalas 1000 dinar dan 1000 kambing. 1000 dinar, 1 dinar itu 4,5 gram. Emas, dinar itu dari emas zaman dulu. Itu nilainya 4,5 gram. Nah, sekarang 1 gram berapa, Bu? 2 juta. 2 juta. Berarti 4,5, 9 juta. 9 juta kali 1000. Nah, berapa, Bu? Masya Allah, itu dikasihnya plus 1000 kambing. Masya Allah. Setelah nenek ini dikasih, nek jangan kemana-mana dulu, mampir ke rumah adik saya, namanya Husein, yang pernah ikut saya juga itu dulu ke rumah nenek. Akhirnya dimampirkan ke rumahnya Sayyidina Husein. Di rumah Sayyidina Husein dipanggil, Husein, kalau zaman kita ya, panggil adik sendiri ya, Husein. Ini nenek ini yang dulu muliakan kita itu pas kita lagi berburu. Akhirnya sampai Sayyidina Husein dimuliakan, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Sebelum pulang tanya ke neneknya, kakak saya ngasih berapa, nek? Ngasih berapa kakak saya? Ngasih 1000 dinar dan 1000 kambing. Yaudah, saya ngasih 2000 dinar, 2000 kambing. Wah, saya nggak terima. Kakaknya ngasih 1000, adiknya nggak terima, ngasih 2000. Saya 2000 kambing dan 2000 dinar. Kasihkan. Nah, ini nenek sebelum pulang saya antar dulu ke rumah adik saya lagi yang satu itu. Adik ipar, adik sepupu apa adik ipar namanya? Gak tahu. Kalau anak-anak kawan itu kakak adik berapa? Gimana ya? Anak bawaan. Pokoknya adik gitu ya. Bawa ke rumahnya Fadel, adiknya. Dibawa ke situ. Fadel, ini nenek nih yang dulu kita pas berburu kelaparan, dia yang jamu kita. Di situ dimuliakan, dikasih makan, udah neneknya kekenyangan, jangan makan terus. Saya udah makan di 2 tempat. Akhirnya nanya, nenek dikasih berapa sama kakak-kakak saya? Hasan ngasih 1000 dinar, 1000 kambing. Husein ngasih 2000 dinar, 2000 kambing. Yaudah nek, saya 3000 dinar, 3000 kambing. Gak terima lagi. Masya Allah. Inilah cucunya Rasulullah. Gak terima, Bu. Gak terima adiknya. Saya 3000 dinar, 3000 kambing. Akhirnya laskar-laskar itu, namanya orang besar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husein, orang besar ini para sahabat-sahabat, laskar-laskarnya. Nah, kalau sekarang ya Satpol PP lah, atau siapa, suruh ngawal kambing, suruh giring kambing berapa? 6000 kambing. 6000 kambing. Yang Fadl ngasih 3000, yang Husein 2000 dan Hasan 1000. Berarti pulang ke kampungnya bawa giring 6000 kambing. 6000 kambing ini satu al-adat muat nggak ini? Masya Allah, itu dermawannya luar biasa. Nah itulah contoh alladzina yunfiquna fis sarra. Jadi Sayyidina Hasan, Husein dan Fadl ini memang dia orang punya, ngasih 1000 dinar, 1000 kambing, emang orang punya. Itu bukan harta seberapa untuk mereka. Sama adiknya 2000 dinar, 2000 kambing sama. Itu bukan harta yang seberapa buat mereka, karena mereka punya uang, ekonomi ada. Tapi nenek inilah contoh yang dalam keadaan ekonomi tidak punya, dengan keikhlasannya memberikan kepada orang yang dia tidak kenal,
akhirnya Allah memberikan kepada hati orang tersebut ingin membalas kebaikan itu. Semoga kita termasuk orang yang yunfikuna sarra wa dharra. Dalam keadaan ekonomi ada dan ekonomi kurang, tetap kita mau berinfak. Terusnya ayat wal kadhiminal ghaidh. Tanda orang yang bertakwa itu dia mampu menahan emosi. Mampu menahan emosi. Wal afina 'anil nas, dan mau memaafkan orang lain. Jadi itulah sifatnya orang takwa. Orang mukmin, orang yang bertakwa itu dia mampu menahan emosi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan kamu suka marah-marah. Ibu suka marah-marah nggak di rumah? Suka marah-marah ya. La taghdab wal kadhiminal ghaidh. Jadi penting kita menahan emosi, menahan rasa amarah. Kalau kita bisa menahan, otomatis kita nanti juga mengamalkan wal afina 'anil nas, mau memaafkan. Karena Allah mempunyai seorang kekasih, punya wali min auliyaillah, itu amalannya suka memaafkan orang lain. Jadi ada walinya Allah, itu amalannya bukan amalan banyak sholatnya, bukan sholat fardu jelas, bukan kok amalan banyak puasanya. Kalau puasa fardu sudah jelas, pokoknya yang fardu-fardu sudah jelas dilakukan, tapi nggak ada amalan-amalan tambahan-tambahan yang banyak. Ibadah puasanya banyak, itu enggak. Akan tetapi amalan dia itu suka memaafkan orang lain. Setiap malam sebelum tidur yang ikrar kepada Allah, ya Allah, semua orang yang punya salah kepada saya maafkan. Karena amalan memaafkan orang lain itu amalan yang pahalanya tidak ada hitungan. Karena orang itu di dunia kita kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita kepada manusia, kesalahan kita kepada manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang tersebut yang kita zalimi mau memaafkan. Itu. Jadi ini karena orang seumpama ada salah kepada kita nggak mau memaafkan. Ini orang tersebut nanti di akhirat dia belum bisa masuk ke surga sebelum minta pertanggungjawaban dari orang yang pernah dizalimi. Makanya ada nanti di akhirat itu ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ada orang yang bangkrut, amaliyahnya bangkrut karena dia tukang zalim, suka zalim kepada orang lain. Yasfikut dima, pernah memukul orang bighairi hak, pernah membunuh orang, pernah ngomongin orang dan segala macamnya. Nah, itu nanti di akhirat orang-orang yang seperti itu dia membawa amaliyah sholat, pahala zakat, pahala puasa, semuanya itu nanti ditahan oleh Allah. Nanti orang yang dizalimi, ya Allah, saya minta pertanggungjawaban. Orang tersebut pernah zalim kepada saya. Nah, terus mau gimana? Saya minta amalan dia, amalan sholatnya dikasih. Terus ada yang zalim lagi, yang dizalimi lagi, minta, ya Allah, saya pernah dizalimi sama orang itu, saya minta pertanggungjawaban sekarang, minta pertanggungjawaban. Kamu mau apa? Saya minta pahala puasanya. Nanti yang lain saya minta pahala zakatnya. Dan nanti ada yang minta lagi. Ini udah habis semuanya amalnya. Amal baiknya udah habis, udah diberikan ke orang lain. Terus pada siapa lagi? Ada orang yang minta lagi, ya Allah, saya minta pertanggungjawaban. Nah terus gimana ini udah gak ada kebaikan? Saya punya keburukan, kejelekan, saya kasihkan ke dia. Ya, akhirnya bangkrut, rugi orang tersebut. Maka kita penting itu amalan pahalanya gak ada hitungan. Memaafkan orang lain, memaafkan, punya hati yang senang memaaf
memaafkan. Kalau kita punya salah, langsung minta maaf kepada orangnya. Kalau orang punya salah kepada kita ikrar di hadapan Allah. Ya Allah, semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya maafkan. Itu pahalanya luar biasa. Karena menyelamatkan orang tersebut yang punya salah kepada kita itu yang tadinya mau masuk neraka, gara-gara kita maafkan akhirnya masuk surga. Itu amalan yang luar biasa yang mungkin semoga kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu amalan penting sekali. Jadi Allah punya wali, namanya wali abdal. Itu amalannya suka memaafkan orang lain. Jadi wali abdal itu satu sebumi ini, dalam dunia ini hanya 40. Kalau ada yang meninggal satu, ada yang menggantikan. Ada yang meninggal satu, ada yang menggantikan. Pokoknya jumlahnya 40 orang sedunia ini. Ini orang banyak atau orang sedikit 40 ini? Sedikit ya, karena bandingannya satu alam dunia. Sedikit 40 orang. Presiden sedunia ini ada berapa? Lebih dari 100? Lebih ya. Ini luar biasa, amalannya suka memaafkan orang lain. Terus di ayat yang lain, Al-Baqarah yang pertama itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Al-Muttaqin di sini alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Muttaqin di Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama, orang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang iman dengan hal yang gaib. Allah gaib, tidak pernah kita melihat Allah di muka bumi ini, akan tetapi kita orang yang beriman, kita yakin adanya Allah, kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka, kita yakin adanya siksa kubur, kita yakin adanya nikmat kubur, kita yakin adanya kematian, semua yang gaib kita yakini. Semoga kita orang yang beriman. Jadi orang yang iman sungguh-sungguh. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang imannya benar-benar pakai innama. Kalau di ilmu nahwu itu namanya adadul hasr, mengkhususkan. Sesungguhnya orang yang benar-benar iman itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau mendengar panggilan Allah itu langsung hatinya bergetar. Ada suara adzan langsung hatinya bergetar, datang sholat, ingat sholat. Itu tanda orangnya iman sungguh-sungguh kepada Allah. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya Allah, maka akan selalu bertambah imannya. Nah, makanya penting bagi kita, karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'at. Iman itu bisa bertambah dengan kita melakukan taat kepada Allah. Wal imanu yanqusu, dan iman itu bisa berkurang itu bil maksiat. Kalau kita maksiat kepada Allah, maka iman kita akan berkurang. Yang tadinya kalau kita beramal itu merasa nikmat itu nggak ada. Yang tadinya kita mendengarkan pengajian itu rasanya nikmat, kita kepingin menggali ilmu-ilmu agama supaya kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Yang tadinya semangat gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan akhirnya berkurang. Malas, apa sih ngaji-ngaji? Baca Quran yang tadinya sebelum sukses
Biasanya orang itu sebelum sukses itu benar-benar, setelah sudah sukses tinggal semuanya. Prosesnya semuanya ditinggal. Dia mau sebelum lulus ASN nih, ya sebelumnya mau sholat malam biar supaya ujiannya lulus. Sholat malam, mau sedekah, mau sholat jamaah, segala macam dia lakukan. Setelah jadi lupa. Setelah jadi lupa. Berarti perlu dikoreksi. Berarti kemaksiatan kita semakin bertambah, maka iman kita semakin berkurang. Itu pertama iman. Terus wa yuqimunas shalah. Anda orang itu adalah mau melakukan sholat. Jadi kalau pas waktunya sholat, ya sholat. Terus selanjutnya ya wa bima alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sama, infak. Nah, ini kalau kita mau gali, iman itu adalah amaliyah qalbiyah. Jadi kita beramal itu bisa dengan hati, mempunyai hati yang pemurah, mempunyai hati yang pemaaf. Itu amaliyah hati, mempunyai iman yang teguh, benar-benar kepada Allah. Itu amaliyah qalbiyah. Terus ada amaliyah jismiyah, yaitu dengan melakukan sholat. Nah, jadi sholat itu amaliyah gerakan. Jadi orang itu bisa beramal dengan pekerjaannya. Menjadi apapun pekerjaannya dia bisa beramal, beribadah, bisa. Terus ada yang ibadah dengan maliyah, ibadah dengan harta, menginfakkan, membantu orang yang kurang mampu dan segala macamnya. Nah,